Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berkesempatan untuk berjumpa di dalam program e-learning. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, MSI Apoteker, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas mata kuliah farmasi adalah formulasi sediaan steril. Sediaan steril sendiri merupakan salah satu sediaan yang ada di masyarakat yang diperlukan untuk peningkatan kesehatan untuk mengobati penyakit. Seuianya, sediaan yang ada di masyarakat itu ada dua terkait dengan sterilnya. Yang pertama adalah sediaan sterilnya sendiri, kemudian sediaan non-steril. Nah, sebelum kita masuk kepada formulasinya, alangkah baiknya kita harus pahami dulu apa itu sediaan steril. Sediaan steril itu merupakan sediaan yang terbebas dari kuman, segala bentuk kehidupan kuman itu sendiri, sehingga aman digunakan dalam pengobatan. Nah, contohnya adalah sediaan steril itu sediaan injeksi. Nah, sediaan ini banyak kita jumpai ya di rumah sakit, di puskesmas ataupun di praktek kedokteran. Nah, contohnya adalah sediaan injeksi ya, sediaan mata, baik itu dalam bentuk tetesan maupun dalam bentuk sediaan salep. Nah, kenapa sediaan itu dibagi dua? Ada sediaan steril dan ada juga sediaan non-steril. Nah, sediaan steril itu sendiri alasannya adalah pertama, di dalam tubuh kita itu, khususnya di dalam aliran darah itu tidak ada yang namanya antibiotik atau minim sekali antibiotik. Sementara sediaan yang kita berikan ke dalam pasien adalah sediaan yang bebas. Jadi suatu sediaan yang apabila dia bercampur dengan darah, maka ini harus bebas dari kuman. Jadi itu alasannya ya, pertama ya, sediaan itu dia harus dibuat dalam keadaan steril. Sebagai contoh pertama yang paling banyak sekali adalah sediaan injeksi. Jadi sediaan ini merupakan sediaan yang wajib steril. Jadi ada dalam bentuk larutan, ada dalam bentuk emulsi, dan ada juga dalam bentuk suspensi, di mana bentuk suspensi ini adalah serbuk yang dilarutkan terlebih dahulu atau disuspensikan terlebih dahulu, baru dia disuntikkan ke pasien. Sediaan injeksi ini penggunaannya harus dimasukkan ke dalam tubuh pasien dengan cara merobek jaringan ke dalam melalui kulit ya, ataupun melalui selaput lendir, sehingga cara pemberian injeksi ini banyak tidak disukai ya, oleh pasien. Namun keadaan ya, sediaan ini harus diberikan. Nah, sediaan injeksi itu sendiri bisa kita jumpai ataupun dikemas dalam wadah-wadah. Ada yang disebut dengan wadah takaran tunggal, ada juga dalam wadah takaran ganda, di mana nanti tunggal ataupun ganda ada volumenya besar, ada volumenya yang kecil. Nah, apa itu takaran tunggal? Jadi takaran tunggal itu adalah sediaan yang dikemas dalam suatu wadah yang hanya bisa diberikan untuk satu kali penggunaan. Jadi dia tidak bisa digunakan beberapa kali. Beda dengan wadah takaran ganda. Jadi wadah takaran ganda dia bisa digunakan untuk beberapa kali penggunaannya. Nah, jadi obat ini harus dijamin sterilitasnya, apalagi dalam bentuk takaran tunggal. Kemudian juga ada volume yang besar dan ada volume yang kecil. Jadi beberapa literatur menjelaskan bahwa sediaan yang dikemas dalam volume besar itu adalah wadah yang memiliki volume lebih dari 100 ml. Jadi itulah contoh
sediaan yang bervolume besar dan volume kecil. Nah, sediaan injeksi ini banyak kita jumpai seperti sediaan infus, ya. Jadi kalau pasien misalnya masuk ke gawat darurat, biasanya dia akan diberikan infus. Kemudian ada sediaan yang dikemas dalam wadah vial, ada yang dikemas dalam wadah ampul. Nah, pertama sekali kita bahas adalah sediaan dalam bentuk infus. Ini merupakan sediaan yang memiliki volume yang besar. Jadi, volume besar di sini dia diberikan secara intravena. Nah, infus sendiri tujuannya adalah untuk menambah cairan tubuh sebagai elektrolit, memberikan nutrisi tambahan serta mempertahankan fungsi normal tubuh, atau bisa juga digunakan sebagai pembawa obat-obatan. Jadi seyogyanya empus, kalau kita lihat dari pengertiannya, itu bukan merupakan sebagai obat. Jadi dia hanya sebatas nutrisi, ya, karena jumlah yang diberikan kepada pasien itu umumnya adalah relatif yang besar. Sementara kalau kita obat, itu yang diberikan adalah jumlahnya yang sedikit. Nah, infus menurut persyaratannya dia umumnya adalah isotonis, karena ini salah satu persyaratan dalam sediaan steril, terkhusus dalam sediaan yang dikemas dalam wadah besar ataupun dalam sediaan yang bentuk lain, dia sebaiknya dibuat dalam isotonis. Tapi infus dia, ya, umumnya adalah isotonis. Apa itu isotonis? Nah, isotonis itu merupakan tekanan osmosis, ya, tekanan osmosis yang terjadi karena adanya perbedaan dua cairan, ya, di dalam suatu medium yang dibatasi oleh membran. Jadi di dalam tubuh itu, apabila sediaan itu berupa cairan, dia berinteraksi dengan darah, interaksi dengan air mata, atau berinteraksi dengan cairan tubuh lainnya, maka di sini nanti sediaan yang diberikan dia akan memiliki tekanan osmosis. Nah, sebagai standarnya tekanan osmosis terhadap zat kimia itu yang sering dipakai dalam pengobatan adalah larutan natrium klorida 0,9%. Jadi sediaan infus itu umumnya adalah isotonis. Nah, bagaimana seandainya jika sediaan infus itu dibuat dalam sediaan yang hiper ataupun hipotonis? Nah, jadi kita harus pahami dulu bahwa tekanan osmosa itu terjadi adalah karena adanya perbedaan konsentrasi dari dua cairan. Jadi karena adanya perbedaan ini, maka konsentrasi yang memiliki lebih rendah dia akan menarik pelarutnya, dia akan menarik air sampai nanti keadaannya adalah konstan ataupun sama antara cairan satu dengan cairan yang kedua. Nah, inilah yang akan mempengaruhi keadaan sel di dalam tubuh ketika dimasukkan cairan yang berbeda konsentrasinya. Jadi infus itu sendiri ada yang isotonis, ada yang hipotonis, ada yang hipertonis. Jadi kalau tujuannya adalah untuk mempertahankan keadaan sel, maka diberikanlah infusnya adalah infus isotonis. Nah, ada juga yang diberikan adalah infus hipotonis, yaitu cairan infus yang memiliki nilai osmolaritasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan cairan tubuh atau serum. Nah, di mana dengan pemberian infus ini selnya akan mengalami dehidrasi, artinya dia akan mengalami pengecilan, dehidrasi, karena cairan yang ada di dalam sel ini akan ditarik keluar, sehingga nanti, ya, akan merubah daripada sel itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah cairan hipertonis. Ini kebalikan dari cairan hipotonis. Jadi kalau tadi hipotonis memiliki osmolaritasnya lebih rendah, yang hipertonis berarti dia memiliki osmolaritasnya lebih tinggi dari serum. Jadi untuk pertama ini
bagian pertama ini cukup dulu sekian, kita akan rehat dulu dan kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.